Nah guys, di video kali ini kita akan membandingkan hasil kamera Samsung Galaxy A56 versus Galaxy S24 FE. Kira-kira dengan selisih harga yang lumayan jauh, apakah kualitas kamera dari kedua HP ini juga terpaut cukup jauh? Ataukah performa kamera kedua HP ini tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan? Oke, yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari hasil foto kamera utamanya terlebih dahulu. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini hasil jepretan Samsung Galaxy S24 FE memiliki kontras yang lebih dapat dan menurut saya memang terlihat lebih pas, sedangkan di Galaxy A56 dibuat lebih terhighlight dengan suhu warna yang juga seringkali lebih cool dibanding di Galaxy S24 FE. Dan kalau kita cropping lebih jauh, di sini foto yang dihasilkan Galaxy A56 memiliki tingkat ketajaman yang begitu kuat dan beberapa kali terkesan berlebihan sehingga hasil jepretannya tidak jarang terlihat oversharpening seperti pada beberapa sampel foto ini. Untuk dynamic range-nya, keduanya sama-sama tergolong cukup luas, begitupun dengan skin tone subjeknya yang terlihat cukup akurat. Ya, walaupun karena perbedaan kontras tadi membuat beberapa sampel foto dengan subjek orang seperti ini terlihat sedikit berbeda. Nah, salah satu bagian yang membuat Galaxy A56 berasa cukup tertinggal dari Galaxy S24 FE itu terletak pada kualitas foto zoom in-nya. Tidak adanya lensa telefoto di Galaxy A56 membuat foto zoom-nya secara kualitas cukup ketinggalan, baik dalam hal detail termasuk juga dalam hal jarak fokusnya yang tentu tidak sejauh di Galaxy S24 FE yang memang memiliki lensa telefoto. Nah, sekarang kita bandingkan hasil foto potretnya. Untuk focal length-nya sendiri, Galaxy A56 memiliki dua opsi, sedangkan di Galaxy S24 FE dibekali 3 pilihan focal length berkat adanya lensa telefotonya tadi. Dan dari beberapa sampel foto potret ini, yang sebagian besar saya jepret menggunakan opsi 2 kali zoom. Di sini separasi blur keduanya sebenarnya sudah termasuk cukup rapi, namun di bagian-bagian yang sulit seperti ini, cuttingan subjek di Galaxy S24 FE memang lebih pas dan sangat jarang terdapat miss kalau dibandingkan di Galaxy A56. Ya, bisa kalian lihat khususnya di bagian-bagian subjek yang sulit seperti ini masih bisa di-adjust dengan sangat baik di Galaxy S24 FE ketimbang di Galaxy A56. Nah, lanjut untuk hasil foto kamera ultrawide-nya, saya melihat secara kualitas tidak memiliki perbedaan yang benar-benar signifikan dan bisa dibilang hasil foto ultrawide keduanya seringkali hanya berbeda dalam hal kepekatan kontras dan suhu warna fotonya saja. Dan untuk hasil foto selfie-nya, seperti yang terlihat keduanya cukup mirip, baik dalam hal warna, dynamic range, dan termasuk juga dengan skin tone subjeknya yang sudah sama-sama tergolong akurat. Kalaupun kalian notice perbedaan kecil, mungkin bisa kalian temukan pada bagian kontras fotonya yang beberapa kali sedikit lebih pekat di Galaxy S24 FE, ya walaupun perbedaannya menurut saya tidak begitu jauh. Nah, untuk hasil foto low light-nya, di sini saya melihat beberapa kali suhu warna foto di Galaxy S24 FE lebih sesuai dengan temperatur cahaya pada saat pengambilan gambar dilakukan yang secara bersamaan dibuat lebih warm di Galaxy A56. Dari beberapa sampel foto low light ini juga terlihat keduanya memiliki kemampuan peredaman cahaya yang cukup baik dengan noise yang juga sudah terbilang sangat minim, khususnya ketika mode malam aktif di kedua HP ini. Dalam hal skin tone-nya pun, keduanya juga terlihat sama-sama akurat, seperti halnya di kondisi pencahayaan yang melimpah atau pada saat pengambilan gambar dilakukan di kondisi daylight tadi. Ya guys, jadi seperti inilah kurang lebih perbandingan hasil perekaman video di kedua HP ini, Samsung Galaxy A56 dan S24 FE. Ini menggunakan kamera utamanya ya, di resolusi 4K 30 fps. 4K 30 fps. Nah, kita akan coba ngezoom. Ini masih di 1 kali. Kemudian kita zoom ke 10 kali. Nah, 10 kali hasilnya perbandingannya seperti ini ya. 10 kali di kedua HP ini ya udah pasti lebih detail, lebih tajam di S24 FE. Secara S24 FE ini punya lensa telefoto ya. Bahkan ini bisa kita zoom sebenarnya sampai di 12 kali ya, di 12 kali di S24 FE dan 10 kali saja di A56. Dan ya kurang lebih seperti inilah perbandingan hasil ngezoom di kedua HP ini. Kita balik ke 1 kali kamera utama, kita coba ke ultrawide. Nah, kalian bisa perhatikan ya, keduanya punya transisi yang berbeda. Ini di ultrawide, balik ke 1 kali ultrawide, 1 kali ultrawide. Nah, kalian bisa lihat
transisi di S24 FE ini lebih smooth, lebih enak dilihat ya. Ini ultra wide 1 kali, kemudian 10 kali zoom. Coba kita langsung ke ultra wide. Nah, seperti itu. Ini 6 kali, 0,6 kali ke 10 kali. 10 kali kita coba langsung ke ultra wide. Nah, seperti itu. Transisinya lebih enak dilihat di S24 FE. Oke, dan ini perekaman video kamera ultra wide nya ya, di resolusi 4K 30 fps. 4K 30 fps seperti ini. Ultra wide nya sudah sama-sama stabil ya, sangat stabil. Bahkan kita balik ke 1 kali atau kamera utamanya 4K 30 fps. Ini kamera utamanya Samsung Galaxy A56 dan S24 FE. Ya, dan untuk mengetes kestabilan video kedua HP ini lebih jauh, di sini saya akan coba berlari tipis-tipis ke ya mungkin ke arah sana ya. Ini masih di resolusi 4K 30 fps. Oke, kita coba sambil lari guys. Ini saya sambil lari, walaupun nggak kencang-kencang amat. 4K 30 fps, kestabilan video kedua HP ini mantap. 1080 60 fps di kedua HP ini, Samsung Galaxy A56 dan S24 FE ya, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Secara warna ini sih mirip-mirip, sama-sama smooth juga. Dan untuk kestabilan videonya ini ya nggak ada bedanya sih ya, sudah sama-sama stabil, mantap. Walaupun memang di A56 nggak bisa 4K 60 fps, tapi untuk menggunakan resolusi atau frame rate 60 fps mesti kita turunin resolusinya ke 1080 atau Full HD ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk urusan autofocus, walaupun keduanya terlihat begitu responsif dan tergolong cepat, namun dalam hal transisi fokusnya, menurut saya sedikit lebih halus atau lebih smooth di Galaxy S24 FE ketimbang di Galaxy A56. Nah, salah satu fitur yang menarik yang dimiliki Galaxy S24 FE dan tidak dimiliki Galaxy A56, khususnya dalam hal perekaman videonya, yaitu fitur video potretnya. Fitur ini sendiri bisa berjalan di resolusi 4K 30 fps di Galaxy S24 FE, dan menariknya, separasi blur pada video potret yang dihasilkan di sini terlihat lumayan rapi dengan efek bokeh yang bisa dibilang natural juga. Ya, oke. Jadi untuk perekaman video kamera depannya seperti inilah perbandingannya Samsung Galaxy A56 dan S24 FE. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Full HD 30 fps, dan untuk resolusinya sebenarnya di S24 FE ini bisa sampai 4K 60 fps, sedangkan di A56 yang juga bisa 4K tapi cuma mentok di 30 fps saja. Nah, kalian bisa lihat untuk skin tone-nya ini agak sedikit berbeda ya. Di A56 terlihat sedikit lebih warm, lebih hangat warna kulit saya di sini. Dan di S24 FE ini sebenarnya lebih mendekati ya, lebih natural kelihatannya. Dan untuk dynamic range-nya ini kalian bisa lihat udah termasuk sama-sama cukup luas, dan kestabilannya pun ya mirip-mirip lah ya, sama-sama stabil. Oke, seperti inilah hasil perekaman video kamera depannya Samsung Galaxy A56 dan S24 FE. Nah, kita akan coba di Full HD 60 fps untuk melihat kualitas videonya seperti apa. Wah guys, ternyata tadi saya baru lihat, ternyata di
A56 ini nggak ada opsi untuk 60 fps nya. Jadi ini di 30 fps A56 dan 60 fps Full HD di S24 TV. Jadi sangat disayangkan di Samsung Galaxy A56 ini nggak support 60 fps untuk perekaman video kamera depannya. Ini di 30 fps saja saya ngerekamnya. Dan ya, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Full HD 60 fps S24 TV dan Full HD 30 fps di A56. Dan untuk video low light-nya dari sampel pengetesan ini bisa kalian lihat di sini video Galaxy A56 secara exposure sedikit lebih gelap dari video Galaxy S24 TV dengan suhu warna yang juga lebih warm, sedangkan di Galaxy S24 TV menurut saya ini lebih mirip dengan temperatur cahaya pada saat perekaman dilakukan. Untuk masalah jitter videonya sebenarnya keduanya sudah sama-sama terbilang minim, namun untuk masalah noise lebih banyak terlihat pada video Galaxy A56. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil komparasi barusan, secara umum kualitas hasil kamera Samsung Galaxy S24 TV memang setingkat lebih unggul dari Galaxy A56. Ditambah lagi adanya lensa telefoto dan beberapa fitur tambahan membuat Galaxy S24 TV ini memiliki kualitas foto dan video yang lebih proper dibanding Galaxy A56. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video lainnya.